Bukan titik membuat tinta, tapi tinta membuat titik. Bukan cantik membuat cinta, tapi cinta membuat cantik. Iya, cakep. Perkenalkan, saya Mernianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ketua Paguyuban BWSS 3, Ibu Dwi Pelita Sahrir. Yang saya hormati Ibu Pengurus BWSS 3, dan yang saya hormati Ibu Panitia, ada 2 orang tadi katanya. Kemudian yang juga saya hormati ibu-ibu yang luar biasa yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di siang hari ini. Baik, ibu-ibu yang luar biasa, saya ingin dengar dulu semangatnya nih. Boleh ya ibu-ibu ya? Boleh dong. Sudah makan siang ibu-ibu? Sudah. Ketika saya mengatakan 1, ibu-ibu jawab dengan kata yes. Mudah ya Bu ya? Mudah. 1. 1. Boleh pakai gerakan Ibu? Boleh. Ketika saya mengatakan 1, tangannya seperti ini Bu, kemudian katakan yes. Oke. Bisa Ibu? Bisa. Saya ingin tes yang di sebelah kanan dulu. Oke. Yang di sebelah kanan. Berarti kita bagi dulu nih, ibu yang jilbab ungu dan jilbab merah itu sebelah kanan ya Bu ya. Oke. Ini geng kanan, ini geng kiri. Oke. Siap Ibu? Are you ready? Jawabannya yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you crazy? No. Oh, keren. Keren. Baik, kita tes Ibu. 1. Yes. 1. Yes. 1. Yes. Nilainya 90. Iya. Baik, kita tes ibu-ibu yang di sebelah kiri kita. Mulai dari ibu yang jilbab coklat, nah sampai yang ke sebelah sini. Ada ibu ketua kita juga di sebelah sini. Ini geng ibu ketua nih, tidak boleh kalah. Baik, yang di sebelah kiri, are you ready? Yes. 1. Yes. 1. Yes. 1. Yes. Oh, ternyata ada bapak 1. Luar biasa. Baik, semuanya 1. Yes. 1. Yes. Ketika saya mengatakan 2, ibu-ibu dan bapak, ya, jawabannya yes, yes. 2. Yes, yes. 2. Yes, yes. Ketika saya mengatakan 3, ibu-ibu jawab dengan kata wow. 2 tangan ya Bu, wow. Oke, mudah Ibu? Mudah, biar kita nggak ngantuk karena siang hari. Kita tes. 3. 3. 1. 1. 1, 3. Luar biasa ibu-ibunya. Baik. Kita tes ibu ketua dulu nih. Kita tes ibu ketua. Ibu ketua siap? Siap. Ibu ketua 1. Luar biasa. 1. Luar biasa. Kita kasih aplaus untuk ibu ketua kita dulu. Masya Allah. Baik, sekarang kita ingin tes ibu. Ini yang senyumnya paling manis. Masya Allah. Ibu siapa namanya ibu? Dengan ibu siapa boleh tahu? Yang ini? Itu yang itu tuh. Yang sendiri di belakang. Ibu? Ibu Linda. Boleh kita tes ya Bu ya? Boleh. Ibu Linda 3. Wow. Kasih aplaus untuk Ibu Linda. Kita coba tes lagi nih. Siapa ya? Siapa ya? Baik. Kita boleh tes dengan Ibu yang di belakang deh. Yang nggak kelihatan sama ya Pak, sama saya paling belakang. Jilbab putih, iya, jilbab putih. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu siapa? Ibu Yulia. Ibu Yulia boleh kita tes?
Boleh. Oke, kita tes dulu ya Bu ya. 1. Luar biasa. Kita kasih aplaus untuk Ibu Yulia. Baik. Sekarang kita coba tes sama-sama. Are you ready? Yes. 3. 3. 3. 1, 3. 1, 3. 1. 1. Baik, luar biasa memang ya. Semangat emak-emak. Luar biasa. Baik ya ibu-ibu. Oh, ada yang belum kita tes. Ada yang belum kita tes ibu-ibu. Ada. Nah, anak kita yang di belakang. Siapa namanya Soleha? Siapa namanya ibu? Jiwa. Jiwa 1. Mantap. Luar biasa. Kelas berapa Jiwa? TKB. Masya Allah luar biasa. Anak TK saja semangat ya Bu ya, apalagi kita. Baik ibu-ibu yang luar biasa. Udah semangat semuanya nih. Perkenalkan nama saya Mernianti. Ini pacebook saya. Ibu-ibu yang punya pacebook boleh di-add Mernianti Trainer. Kemudian ini Instagram saya. Instagram saya couplemotivator.id. Instagramnya 1 akun dengan suami. Ini YouTube Couple Motivator, ini nomor WhatsApp saya. Dan saat ini aktivitas saya Master Trainer Teens Pro Indonesia. Jadi kami punya lembaga training Ibu, namanya Teens Pro Indonesia. Dan Couple Motivator, dan juga kami punya sekolah public speaking, namanya Sekolah Public Speaking Riau, ada di Jalan Toda. Kemudian saya saat ini menjabat sebagai Ketua PTPI. PTPI itu Perkumpulan Trainer Profesional Indonesia, wilayah Riau, saya Ketua Bidang Pengembangan Mutu. Dan founder Rumah Tangga Education, jadi kami punya kelas juga. Nama kelasnya ada kelas manajemen penantian, ada kelas menuju pernikahan, juga kelas mendesain rumah tangga surga. Nah, jadi saya dan suami. Nama saya tadi Merni, nama panggilan, nama panjang Yanti, nama lengkap Dalimunte. Merni Yanti Dalimunte. Ada halak kita di sini ibu-ibu? Adong do? Horas bah. Yang mana ibu halak kita ibu? Oh, luar biasa. Ibu, marga apa ibu? Siregar, nenek saya Siregar. Ibu? Boru Regar semua? Oke, yang di belakang ada ibu? Halak kita? Nang adong epeng. Baik ya ibu-ibu. Nah, jadi Merni Yanti Dalimunte, saya lebih senang dipanggil dengan Merni daripada Yanti. Karena Yanti kan ada Krisdayanti, Ulfaduyanti, iya. Nah, ini sertifikasi yang saya ambil, pelatihan yang saya ambil, School of Trainer dan Motivator Indonesia, kemudian Certified Neuro Linguistic Programming, kemudian Productivity Hack. Karena hari ini kita terlalu sering memanajemen waktu tapi lupa memanajemen energi. Jadi banyak pekerjaan yang sudah kita siapkan, oh habis ini, setelah ini. Tapi ternyata realitanya energi kita terbatas. Sehingga saya ngambil kelas Productivity Hack. Kemudian peraih penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai pasangan muda inspiratif dan berprestasi Indonesia tahun 2019. Nah, jadi dari situlah kami mendirikan kelas rumah tangga, manajemen penantian, dan seterusnya. Peraih penghargaan Best Inspiring and Creativity Woman Award dari majalah Penghargaan Indonesia, dan juga saya dan suami penulis buku Wow Public Speaking. Ini buku yang saya tulis bersama suami, Bu, Wow Public Speaking, dan ini saya dan suami waktu di Kemenpora, live langsung di Metro TV. Ini baru melahirkan, anak saya baru 2 bulan, saya harus pergi ke Jakarta dan anak nggak boleh dibawa. 2019 yang lalu. Harus pakai pakaian daerahnya, jadi pakai pakaian Melayu. Ini alumni pelatihan sekolah public speaking kami, jadi beragam usia, kita ada yang kelas SD, juga ada yang umum juga. Ini
Sekolah yang sudah pernah kami isi? Ini organisasi mahasiswa yang sudah pernah kami isi, ini beberapa perusahaan juga instansi yang sudah pernah kami bersamai. Baik Bapak Ibu, baik Ibu-ibu, demikian tentang saya karena yang penting adalah tentang ibu-ibu semuanya. Satu, satu. Luar biasa memang. Walaupun ibu-ibu, tambah siang tambah semangat. Baik ibu-ibu yang luar biasa, di depan ada gambar apa nih? Roti, ada gambar apa lagi Ibu? Oh, gambar saya. Ada gambar saya, ada gambar apa lagi Ibu? Meja, ada speaker, ada lagi Bu? Ada roti, meja, ventilasi. Ada telenan ya meja. Oke, baik ibu-ibu yang luar biasa, di depan kita saat ini ada gambar roti potong. Roti potong ini Ibu ditemukan oleh Otto Rohweder pada tahun 1912. Ketika roti potong ini ditemukan, yang dilakukan Otto pertama kali adalah mematenkan rotinya. Setelah rotinya dipatenkan selama 1 tahun, ternyata rotinya itu tidak laku terjual. Sampai akhirnya Otto bertemu dengan Wonder. Wonder mengatakan, Wonder, biar saya aja deh yang jualin roti kamu. Nanti kita bagi hasil ya. Oh iya boleh. Akhirnya apa yang dilakukan Wonder Ibu? Wonder pergi ke sebuah acara. Di dalam suatu ruangan itu ada 700 peserta. Wonder mengkomunikasikan kepada panitia supaya dia diberi kesempatan untuk berdiri presentasi 5 menit. Mempromosikan produknya dan nanti panitia dapat salary bagi hasil. Dan apa yang dilakukan Wonder? Di depan 700 peserta Ibu, Wonder katakan, ibu-ibu yang luar biasa, hari ini di tangan saya ada roti potong. Dengan membeli roti potong ini ibu-ibu tidak perlu mengambil pisau, penggaris, cutter, telenan, dan segala macamnya. Cukup dengan membeli roti potong ini, ibu-ibu sudah bisa langsung memakannya saat ini juga. Dan khusus pembelian hari ini, dari harga normal 20.000, pembelian hari ini kami kasih diskon 50%, ibu-ibu sudah bisa memilikinya hanya dengan 10.000 rupiah saja. Pertanyaannya ibu-ibu, rotinya laku atau tidak terjual? Laku. Kenapa laku Bu? Diskon ya Bu? Promosi. Cara menyampaikannya. Promosinya bagus, apalagi ada diskon. Emak-emak kalau dengar diskon, aduh. Ada diskon, cara mempromosikannya bagus, dan akhirnya 700 audiens itu membeli roti potongnya punya si Otto tadi. Maka ibu-ibu yang luar biasa, kesimpulan apa kira-kira yang bisa kita ambil dari kisah tadi? Public speaking ya Bu ya, public speaking yang bagus. Baik ibu-ibu, jadi ternyata ide terbaik di dunia ini tidak akan bisa bermanfaat jika kita tidak bisa mengkomunikasikannya. Betapa banyak hari ini kita punya ide, betapa banyak hari ini kita punya gagasan, betapa banyak hari ini kita memendam perasaan. Dibilang nggak ya? Boleh nggak ya bilang ini ya? Apalagi kita Bu ya, perempuan, kita suka pakai bahasa isyarat. Ingin sesuatu tapi kode-kode suami. Suami nggak peka, akhirnya marah deh kitanya. Maka ibu-ibu yang luar biasa, ide terbaik di dunia ini tidak akan bermanfaat ketika kita tidak bisa mengkomunikasikannya. Maka hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih cara mengkomunikasikan ide itu dengan baik agar orang mau dan mengerti dengan apa yang kita katakan. Pertanyaannya, apa sih yang terlintas nih? Yang terlintas dalam pikiran ibu-ibu ketika mendengar kata public speaking? Yang terlintas aja nih ketika mendengar kata public speaking. Berbicara depan umum. Ada lagi Bu? Memberanikan diri untuk tampil ya Bu ya. Baik, luar biasa. Ada lagi Ibu?
Tata bahasa, keren banget. Tata bahasa. Ada lagi Ibu? Cukup? Cukup. Public speaking adalah aksi. Seni, proses untuk menyampaikan percakapan efektif di depan audiens. Jadi ibu-ibu, public speaking itu ada aksinya. Kapan kita harus berbicara dengan intonasi yang tinggi? Kapan kita harus berbicara dengan intonasi yang rendah? Ada aksinya. Jika kita hanya berbicara dengan intonasi yang, ya baik kita belajar public speaking hari ini ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini, maka khawatirilah ibu-ibu. Nah, audiens kita itu akan ngantuk pulang. Jadi public speaking itu aksi, ada aksinya. Kemudian public speaking itu seni. Persis sebuah lagu Ibu. Tidak mungkin sebuah lagu itu langsung ke ref. Pasti ada intronya. Maka public speaking itu ada pembukaannya. Bagaimana ketika saya membuka acara tadi, apakah salam langsung atau pakai seninya? Ada seninya. Berpantun dulu. Public speaking aksi, seni, dan proses. Ada proses di dalamnya. Kita perlu membuat materi yang akan kita sampaikan itu semenarik mungkin agar kita bisa menyampaikan percakapan efektif di depan lawan bicara kita. Ada sebuah penelitian ibu-ibu, survei yang dilakukan oleh The People's Almanac Book dari Amerika Serikat ya ibu-ibu. Ternyata orang ketika mereka ditanya tentang ketakutan terbesar manusia, orang itu paling rendah ketakutannya ada di angka 19% penyakit. Kemudian yang 19% kematian. Speak, berbicara itu 41%. Ketakutan tertinggi manusia itu adalah ketika berbicara di depan umum. Orang lebih baik mati daripada berbicara. Ini penelitiannya ibu-ibu. Ketakutan pertama itu berbicara, ketakutan yang kedua adalah ketinggian, 32%. Jadi orang lebih memilih mati daripada berbicara di depan umum. Ini penelitian yang dilakukan The People's Almanac Book dari Amerika Serikat. Ada juga penelitian dari Albert Mehrabian, Profesor University of California. Beliau mengatakan, audiens atau lawan bicara kita itu membentuk 3 persepsi terhadap pembicara. Yang pertama adalah verbal. Ketika kita berbicara, ketika rapatkah, ketika diskusikah, dengan suamikah, dengan anakkah, ketika kita mengatakan contoh sederhana ya ibu dengan anak kita, Budi contoh ya, Budi tolong belikan ibu mie goreng. Kalimat pertama, ya Bu. Budi tolong belikan ibu mie goreng, iya Bu. Kita naikkan intonasinya, Budi tolong belikan ibu mie goreng, iya Bu. Belum bergerak. Naik lagi intonasinya, Budi belikan dulu ibu mie goreng, iya Bu. Apa artinya ibu-ibu? Ketika kita hanya berbicara saja, keinginan orang untuk melakukan apa yang kita katakan itu hanya 7%. Kemudian kita berbicara dengan intonasi, keinginan orang mendengarkan kita itu 28%. Vokal kita, komunikasi kita, intonasi kita itu kemampuan mempengaruhinya lebih tinggi. Dan lebih menarik lagi Bu, adalah 55% visual. Saya ingin Oke, stop Bu. Nah, baik, saya ingin tanya dengan Ibu siapa Ibu? Bu Era. Baik, saya tadi minta Ibu apa ya Bu? Berdiri ya. Nah, kok Ibu tahu saya meminta Ibu berdiri, saya nggak ngomong loh. Karena gerakan tangan, baik ibu-ibu yang luar biasa, itu artinya 55% visual bahasa tubuh ibu-ibu. Kita nggak perlu ngomong, audiens paham dengan apa yang kita katakan. Kita tidak perlu berbicara ibu-ibu, audiens kita, lawan bicara kita itu paham dengan apa yang kita katakan. Maka hari ini ibu-ibu kita mungkin sebagai orang tua, komunikasi ke anak lebih sering verbal daripada visual. Coba dielus anaknya, Budi, tolong ibu dulu belikan mie goreng. Jadi ketika kita menggunakan verbal yang baik, vokal yang baik,
Visual yang baik, maka audiens kita itu, lawan bicara kita, anak kita, suami kita, tetangga kita, orang tua kita, kemungkinannya untuk melakukan apa yang kita katakan itu 100%. Ketimbang kita hanya menggunakan verbal. Nah, jadi hari ini ibu-ibu, visual itu 55%. Artinya kalau ada 100 orang hari ini di sini, kemudian kita menggunakan visual yang bagus, 55-nya atau lebih dari setengahnya itu paham dengan apa yang kita katakan. Saya tidak kenal dengan Bu Era. Hari ini baru jumpa. Kemudian saya mencoba komunikasikan, Bu Era paham dengan apa yang saya katakan. The power of visual. Jadi ini ya ibu-ibu penelitian dari Albert Mehrabian. Penelitiannya sangat luar biasa dan sangat bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk ke berbicara tentang vokal dulu. Tadi vokal bobotnya ada 28%. Intonasi. Ibu-ibu ketika ada seseorang dia berbicara, hari ini Ibu kita akan belajar tentang public speaking. Saya akan menjelaskan tentang apa itu public speaking. Tertarik Ibu mendengarkannya? Tidak. Kurang tertarik ya Bu ya. Tapi ketika saya membuka jalan-jalan berkelana sambil membeli buahku ini, kalau bukan karena cinta, tak akan mungkin kita di sini. Yes. Lebih menarik ya ibu-ibu ya. Ada intonasi di dalamnya. Nah, ibu-ibu di depan ada kata apa saja nih Bu? Kucing makan tikus. Kucing makan tikus. Artinya Ibu? Kucing memakan tikus. Oke, keren banget. Kalau kemudian saya menggunakan intonasi yang berbeda. Kucing makan tikus. Menyuruh kucing memakan tikus. Maka ibu-ibu yang luar biasa, hari ini kita sering berbicara dengan intonasi yang sama saja. Padahal artinya yang kita ingin sampaikan berbeda. Maka ibu-ibu yang luar biasa, maka hari ini kita harus memastikan intonasi kita itu tepat pada porsinya. Jangan hanya di zona nyaman, saya ini pendiam, saya ini kalem. Hati-hati ibu-ibu, jangan-jangan kok selama ini orang malas bicara sama saya. Kenapa ya? Jangan-jangan karena kita berbicara dengan intonasi yang belum baik. Kucing makan tikus. Kucing makan tikus. Intonasi yang berbeda menghasilkan arti yang berbeda. Apalagi saya Batak ya Bu ya. Kemudian suami Bugis, Babu. Batak Bugis. Bugis keras, saya juga Batak keras juga. Sama-sama keras. Kadang intonasinya suka tinggi. Kemudian suami bilang, Umi ini kalau ngomong pelan lah sedikit. Padahal niat saya baik gitu ya. Janganlah marah-marah gitu ya. Nah, padahal niat saya baik, enggak ada kok marah, Bi. Nah, jadi ibu-ibu intonasi itu sangat mempengaruhi lawan bicara kita. Intonasi itu sangat mempengaruhi lawan bicara kita. Kalau ada hari ini lawan bicara kita, atau mungkin suami kita marah. Umi, di mana sepatu Abi itu? Kok hilang-hilang terus? Si Abi, si bapaknya marah. Kemudian ketika kita sebagai istri menggunakan intonasi yang sama dengan suami kita, apa yang akan terjadi? Itulah Abi tuh, udah Umi bilang simpan yang baik sepatu itu. Maka akan terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Tapi Ibu ketika kita belajar public speaking, kita ingin mempengaruhi lawan bicara kita, yang kita lakukan adalah kita turunkan intonasinya. Itu kan Abi tuh Umi bilang kemarin simpan yang baik sepatunya. Maka itu baru menikah Bu ya. Maka pertengkaran itu pun bisa kita minimalisir. Hari ini kalau ada orang yang marah dengan kita, menggunakan intonasi yang tinggi, cara kita mempengaruhinya adalah dengan menurunkan intonasi kita. Hari ini kalau ada orang kayaknya ibu yang itu jutek banget deh. Itu tergantung kita mengkomunikasikannya. Sederhananya Bu ya, mungkin ada seseorang yang kita bilang jutek gitu, jumpa dengan kita. Kita mau negur. Kalau intonasi kita, Bu, maka si ibu akan jawab, ya. Tapi kalau intonasi kita, Ibu, ya.
Lawan bicara kita akan mengikuti bagaimana cara kita berintonasi. Ibu, iya. Mau pulang ya Bu? Iya. Komunikasi pun akan semakin terjalin. Maka ibu-ibu yang luar biasa, ingat yang mempengaruhi lawan bicara kita adalah diri kita. Kalau ada orang yang marah, suami kita, anak kita, dan siapapun marah dengan kita, kita yang mempengaruhinya. Turunkan intonasi kita. Kalau orang lain ingin ramah kepada kita, kita harus bersifat ramah juga dengan intonasi yang bagus juga. Mudah dipahami ya ibu-ibu ya? Iya. Satu. Tiga. Wow, luar biasa. Filler. Ibu-ibu pernah dengar kata filler? Apa itu filler ibu-ibu? Atau non-word, kata yang tidak memiliki makna. Contoh, hari ini kita akan belajar tentang public speaking. Kata yang tidak memiliki makna tapi sering kita ucapkan. Bahkan ibu-ibu, filler itu bukan hanya ada yang fillernya ya. Baik ya, hari ini kita akan belajar ya tentang public speaking ya. Sedikit-sedikit ya, selalu ada kata ya. Mudah dipahami ya. Baik teman-teman ya. Baik ibu-ibu ya. Ya. Maka hati-hati ibu-ibu. Filler, kata yang tidak memiliki makna, ini sangat mempengaruhi lawan bicara kita. Bosan dan lawan bicara kita tidak mengerti ini sebenarnya mau ngomong apa. Filler, kata yang tidak memiliki makna. Baik, boleh kita tes ibu-ibu? Boleh? Boleh. Baik, ada yang bersedia satu orang ibu? Ada door prize-nya ibu ya? Ada door prize. Ada door prize-nya. Ada ibu, kalau nggak ada yang satu orang yang berani, semua kita praktek jadinya nanti. Baik ibu, kalau tidak ada berani satu orang, semuanya boleh ya? Boleh ya ibu-ibu ya? Boleh, baik. Sekarang ibu-ibu mungkin boleh berhadap-hadapan, berdua-dua ya ibu-ibu ya. Teman di samping-sampingnya saja biar mudah. Berhadap-hadapan. Nah, berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Hadap-hadapan. Baik. Siapa yang senang hati pegang pipi? Pipi. Siapa yang senang hati pegang dagu teman? Iya. Siapa yang senang hati pegang bahu? Siapa yang senang hati pegang pipi teman? Baik ibu-ibu yang luar biasa. Are you ready? Are you ready? Baik ibu. Baik. Peraturannya adalah kita masing-masing ibu-ibu akan berbicara tentang satu tema. Temanya akan saya tampilkan di layar. Sekarang sweet dulu siapa yang duluan tampil nih. Sweet dulu siapa yang duluan tampil? Sweet bu? Atau ada yang langsung biar saya aja duluan? Udah? Udah siap? Oke baik. Kemudian ibu, yang pertama tampil akan menjelaskan tentang satu kata nanti di depan selama 2 menit saja. 2 menit. Dua menit. Nanti yang tampil, kemudian temannya satu lagi mendengarkan sambil menghitung berapa banyak fillernya. Contoh nih ya Bu, ketika ada nanti 1, langsung diucapkan. Ngomong lagi ada filler 2. Yang agresifnya Bu ya.
Oke. Nah, baik ibu-ibu, 2 menit nanti gantian. Gantian balas dendam kita menghitungnya nanti. Oke, gantiannya 2 menit juga. Mudah dipahami ibu-ibu? Mudah? Oke, are you ready? Are you ready? Boleh angkat tangan yang pertama tampil ibu-ibu, angkat tangan yang pertama tampil tadi. Di tempat saja prakteknya, di tempat saja. Angkat tangan yang pertama tampil tadi. Yang ini siapa duluan tampil sini, Bu? Kita tampilnya prakteknya serentak. Nah, oke. Ibu siapa yang pertama? Oke, siap. Ini yang pertama. Pertama. Iya, betul. Berarti ya arah yang ke dekat saya pertama. Nah, ya Bu ya. Oke, are you ready? Temanya adalah mie instan. Mudah ya Bu ya? Mudah. Boleh apa saja berbicara tentang mie instan. Boleh manfaatnya, boleh cerita pribadi, tadi malam makan mie instan, mie-nya mie apa, boleh ya Ibu ya? Terserah. Waktunya kita hitung 2 menit dari sekarang. Berbicara sesama pasangannya. Mie instan. Satu menit lagi Bu, masih ada waktunya. 1 menit lagi, belum gantian, masih 1 menit lagi. Waktunya habis. Oke, kasih aplaus yang luar biasa. Baik. Sekarang gantian ya Bu ya. Gantian. Nanti baru kita hitung berapa jumlahnya. Oke, gantian. Temanya berbeda. Kita hitung. Bahagia. Waktunya 2 menit dari sekarang. Bahagia. Satu menit lagi Bu Ibu. Waktunya
aplaus untuk kita semua. Siapa yang senang hati petik jari? Siapa yang senang hati hentak bumi? Siapa yang senang hati ucapkan wow? Siapa yang senang hati semuanya? Luar biasa. Baik ibu-ibu, bagaimana rasanya berbicara dengan ada yang memperhatikan? Grogi. Baik, saya ingin bertanya dulu nih. Ibu-ibu yang fillernya di atas 5 boleh angkat tangan. Di atas 5, weh adiknya, Masya Allah. Yang fillernya di atas 2. Di atas 2 angkat tangan ibu-ibu. Oke. Di atas 2 ya ibu-ibu, luar biasa. Boleh diturunkan lagi Bu. Fillernya 1. Oke, tinggi-tinggi 1, 2, 3, luar biasa. 4. Boleh turunkan ibu-ibu. Fillernya 0. Angkat tangan ibu, yang 0. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak yang 0. Kasih aplaus untuk kita semua ibu-ibu. Baik ya ibu-ibu yang luar biasa, alhamdulillah. Hari ini sudah sadar ya ibu-ibu ya. Sadar kita ternyata sering mengucapkan filler. Kata yang tidak memiliki makna. Oke, nih pertanyaannya, bagaimana coach cara mengatasi filler agar filler kita itu berkurang? Yang pertama ibu-ibu, kita bisa mengatasi filler dengan sadar. Hari ini sudah sadar ibu-ibu? Sadar, kalau belum kita sama-sama istighfar ya Bu. Astagfirullahaladzim. Yang kedua ibu-ibu, adakah di antara kita yang ketika berbicara tadi kemudian dia banyak diam? Banyak. Yaitu jeda atau berhenti sebentar. Contoh dengan filler. Baik ya ibu-ibu ya, hari ini kita akan belajar tentang public speaking. Ini dengan filler. Menggunakan jeda, baik ya ibu-ibu ya, hari ini kita akan belajar tentang public speaking. Nah, lebih menarik yang kemana Bu? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua dengan jeda. Yang ketiga ibu-ibu, kita bisa mengatasinya dengan menggunakan kata penghubung. Bisa dengan dan. Nah itu. Nah iya. Dan maka. Kita bisa menggunakan kata penghubung. Jadi kita bisa mengganti kata tadi dengan kata dan, kata maka, daripada, seterusnya. Ini untuk meminimalisir filler kita. Saya yakin ini butuh waktu, tidak bisa instan. Jadi nanti kalau ibu-ibu di dalam praktek sehari-hari ada filler, ya jangan kemudian 1. Ya, Bu. Ayah. Oke, tentang mie instan dan bahagia. Baik. Bagaimana mie instan dan bahagia? Mie instan dan bahagia. Ini contoh nih Bu ya. Ini tanpa filler. Mie instan, ada sebagian orang ketika dia merasa lapar, dia akan bahagia dengan makan. Nah, dan dalam kelaparan itu yang dia temukan adalah, dan paling cepat sangat praktis adalah mie instan. Bahkan mie instan adalah salah satu makanan yang sengaja disetok di rumah kita. Nah itu ya Bu ya, contoh sederhananya. Nah jadi tentang mie instan dan bahagia itu hanya bahan praktek kita saja. Nah, tapi ibu-ibu berbicara tentang mie instan, ada juga yang tidak membolehkan kita terlalu sering memakan mie instan. Bahkan saya pernah bertemu dengan salah satu peserta pelatihan saya, dia S2 biologi di Jawa, entah di UPI, entah di IPB, dia bilang kita itu boleh mengkonsumsi mie instan itu 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Berarti kalau kita mau beli mie instan dihitung Bu, berapa orang di rumah? 1 orang dijatahkan berarti 4. Sebulan.
4 sebulan seminggu 1 kali. Kalau kita ingin sehat, lebih baik lagi tidak mengkonsumsi, masak sendiri. Itu ya ibu-ibu ya. Baik. Yang ketiga adalah visual. Yang tadi mempengaruhi bahasa tubuh kita 55%. Kita tidak perlu berbicara, Ibu, orang paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ibu-ibu, ada sebuah penelitian dari Alan Pease, pakar marketing dan bahasa tubuh dunia. Beliau mengatakan, beliau punya buku ini, Bu, ditranslate ya, diterjemahkan, nama bukunya Kitab Bahasa Tubuh. Kitab Bahasa Tubuh. Penelitiannya adalah ketika ada seorang ibu kemudian minta tolong ke bapak-bapak yang kemudian bapak itu lewat nih. Ketika ada seseorang, si ibu minta tolong, Pak, tolong pindahkan barang saya dari sini ke sini. Dengan tangan seperti ini, ibu-ibu. Nunjuk ya, bu-ibu ya, maaf ya gini. Pak, tolong pindahkan barang saya dari sini ke sini. Maka keinginan orang untuk menolong kita itu sebesar 28%. Artinya orang malas menolong kita. Masa disuruh-suruh sih, ya Bu ya? Nah, kemudian yang kedua, bahasa tubuh seperti ini. Pak, tolong pindahkan barang saya dari sini ke sini. Keinginan orang untuk menolong itu 52%. Hampir setengah. Setengahnya, malas sekali saya mau menolong. Dan ketika kita menggunakan bahasa tubuh yang seperti ini, ibu-ibu, Pak, tolong pindahkan barang saya dari sini ke sini. Keinginan orang untuk menolong itu 84%. Maka ibu-ibu yang luar biasa, penting bahasa tubuh ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi bahasa tubuh yang positif. Hindari bahasa tubuh yang menunjuk, tapi lebih ke seperti ini. Ini Ibu ya. Nah, ibu-ibu, kita memanfaatkan bahasa tubuh untuk 3 hal. Yang pertama reading. Reading atau membaca. Yang kedua self image, menjaga image. Yang ketiga self healing, ini untuk keseimbangan. Nah, kita bahas satu-satu. Ibu-ibu pernah melihat para tahanan? Seperti contoh ini. Coba ibu-ibu kita perhatikan. Bahasa tubuh para tahanan itu biasanya sama. Jadi yang pertama bahasa tubuh untuk reading, membaca. Para tahanan kita perhatikan tangannya itu bagian kiri itu akan disatukan dengan bagian kanan. Lebih dekat lagi kita lihat yang terbaru. Wow, murah banget. Ingat Ibu? Indra Kens. Nah, Crazy Rich. Wow, murah banget. Bahasa tubuhnya sama juga Ibu. Bagian kanan akan disatukan dengan bagian kiri. Apa yang bahasa tubuh, kita membaca bahasa tubuh seorang kanan. Dia takut, dia malu. Pundaknya mengkerut, menguncung. Ini bahasa tubuh. Jadi ibu-ibu kalau ketemu orang, ini percaya diri atau tidak itu bisa kita lihat. Dia pemalu atau apa dan segala macamnya. Bahasa tubuh. Ini kita reading, membaca. Kita lihat, bahasa tubuh orang yang percaya diri, ini pasti terbuka. Pundaknya terbuka. Ketika disatukan kanan dan kiri, ini terbuka. Begini juga terbuka. Kalau begini, kita lebih merunduk, lebih menguncup ini kita. Nah, iya. Jadi ibu-ibu bahasa tubuh, kita bisa membaca bahasa tubuh seseorang itu dari bagaimana dia menggunakan tangannya. Reading yang pertama. Yang kedua ibu-ibu, self image, menjaga image. Biasanya orang-orang yang kerja di suatu perusahaan, apakah dia customer service, itu akan ada bahasa tubuhnya. Misalnya, sebenarnya dia tidak percaya diri dengan kaki yang di sebelah sini. Tapi karena peraturan perusahaan, dia self image, menjaga image agar dia kelihatan percaya diri, kakinya harus seperti ini. Jadi berdasarkan peraturan perusahaan, jadi seperti ini. Sama seperti kita hari ini ibu-ibu, kita sudah belajar reading, membaca bahasa tubuh. Kita tahu bahasa tubuh yang positif itu, yang terbuka itu, yang percaya diri ini terbuka. Ininya terbuka bahunya. Tapi ketika kita sudah belajar, kita ini lagi nggak pede nih, mau jadi MC. Mau jadi MC mungkin tangannya gini-gini gitu ya. Tapi karena kita belajar bahasa tubuh, mencoba untuk tangannya terbuka seperti ini. Kita bisa, kalau bahasanya itu memanipulasi bahasa tubuh kita.
Jadi ibu-ibu, self image ini menjaga image supaya kita kelihatan bagus. Yang ketiga, self healing. Ini biasanya menjaga keseimbangan ini biasanya gerakan-gerakan sholat. Menyatukan bagian kanan dengan kiri dengan posisi yang seimbang. Biasanya gerakan-gerakan sholat. Pertanyaannya, bagaimana sih Ibu bahasa tubuh yang baik dan benar? Nah, kita berbicara mungkin satu dari mata dulu. Ibu-ibu, mungkin kita dalam keseharian, ketika kita berbicara, kita jarang menatap mata lawan bicara kita. Kita lagi berbicara, kemudian, ya apa tadi? Ya. Nah, kita tidak ada kontak mata kepada lawan bicara kita. Karena ini bagian penting dari apakah yang kita sampaikan itu dipahami atau tidak. Hindari melihat ke bawah, hindari melihat ke arah yang lain. Kontak mata kita harus spontan kepada lawan bicara kita. Kemudian hindari melihat secara langsung, kemudian ini melihat secara langsung kepada audiens kita. Tidak di balik tirai, di balik pintu, tapi menatap langsung secara spontan. Kemudian Ibu, yang sering terjadi ini tentang tangan. Tangan. Ibu-ibu, mungkin kita sering melihat, baik itu ibu-ibu maupun bapak-bapak, ketika kata sambutan tangannya dalam saku. Ini merupakan bagian dari ketidakpercayaan diri. Sebenarnya yang bagus apa ibu-ibu? Lakukan gerakan yang deskriptif, menjelaskan apa yang kita sampaikan. Baik ibu-ibu, daripada baik ibu-ibu. Ada dua jenis hal yang harus kita bicarakan hari ini. Baik ibu-ibu, ada dua hal yang harus kita bicarakan hari ini. Ingat ibu-ibu, bahasa tubuh mempengaruhi 55% dari percakapan kita. Sehingga kita harus menggunakan tangan ini menjelaskan apa yang kita sampaikan. Jadi hindari tangan di dalam saku, apalagi tangan dalam pinggang, di berkaca pinggang seperti ini. Ya baik ibu-ibu ya, kita belajar public speaking hari ini. Tangan di pinggang. Kemudian apalagi tangan di belakang. Ya kita hari ini rapat ya ibu-ibu ya, tangannya di belakang. Tapi tangan yang baik adalah ibu-ibu tangan yang mendeskripsikan, tangan yang memberi penegasan. Iya ibu, silahkan, kemudian tangan yang memberi saran. Artinya tangan kita ini harus mendeskripsikan apa yang kita katakan. Bukan disimpan di dalam saku, bukan diletak di pinggang atau diletak di belakang. Ini ibu-ibu tentang tangan. Kemudian langkah kaki. Jadi di dalam kitab bahasa tubuh itu ibu-ibu, semakin jauh letak bagian tubuh dari otak, semakin kita tidak menyadari apa yang sedang dilakukan oleh bagian tubuh tersebut. Dan yang paling jauh adalah kaki. Hindari posisi kaki yang terkunci. Mungkin kaki kita di belakang, kita sambil ngomong, kemudian kita kakinya di belakang, kemudian kita goyang-goyang, tambah lagi tangannya di sini. Sempurna kesalahannya. Nah, tapi lakukan posisi kaki yang seimbang. Kaki kanan dan kaki kiri seimbang posisinya. Apakah satu di depan, satu di belakang? Bukan ditekuk satu, yang satu berdiri tegak. Tapi seimbang, Ibu. Agar posisi kita pun bagus untuk berbicara. Ini tentang posisi kaki. Mata sudah, tangan sudah, kaki sudah. Nah, baik. Ibu-ibu ada door prize-nya ya? Ada, boleh dikeluarkan dulu ibu-ibu. Kita sel dulu di depan. Kita sel dulu di depan. Besar ya. Wow. 3 Bu ya. Ada 6 katanya nih. Wow, 3. Wow. Keren banget. Ibu-ibu, sudahlah besar, penuh pula isinya, Bu. Penuh berat lagi, Bu. Kan ada yang besar, tapi sedikit isinya. Ini sudahlah besar, penuh berat lagi, Bu. Memang luar biasa ibu-ibu nih. Nah, kelihatan, Bu.
Oke, ada yang mau ibu-ibu? Mau dong, saya ingin ibu yang dari awal itu semangat banget. Nah, saya ingin ibu yang ini tampil pertama. Ya, boleh ya ibu-ibu ya. Ibunya adalah berbaju warna hijau. Iya, mana? Nyesal pakai baju warna hijau. Dengan ibu siapa ibu? Ibu Dewi. Ibu Dewi boleh berdiri di situ ibu? Iya, di situ aja. Wow, tuh kan keren banget loh. Oh, 5 kali maunya. Baik, Ibu Dewi ya Bu ya. Oke, boleh kita tes semangatnya Ibu? Oke, 1, 2, 3. Wow, itu keren banget. Baik Bu Dewi, kita ingin tes tentang gerakan tangan nih. Gerakan tangan saja, yang mudah-mudah saja Ibu. Nah, gerakan tangan, jadi Ibu Dewi menjelaskan arah rumah Bu Dewi dari sini, dari kantor ini ke rumah Ibu. Jelaskan aja Bu. Jadi, iya, contoh nih, dari sini kita lurus, belok kanan, nanti ada gapura, masuk ke dalam. Nah, gitu aja Bu, mudah saja. Mudah ya Bu ya? Mudah Bu ya? Oke, dengan gerakan tangan yang deskriptif, menjelaskan apa yang sedang Ibu sampaikan. Mudah dipahami, Bu? Oke, kita mulai dari sekarang. Dari pepaya, terus masuk ke jalan nangka terus masuk ke jalan Sudirman ujung. Nanti setelah itu di depannya dekat rumah makan apa? Pahlawan kerja. Terus nanti ada jalan belok ke kiri, ada jalan Kertama. Terus lagi jalan Kertama, terus membelok gang bersama, itu rumah saya. Gang bersama Bu ya? Yang bersama. Oke, ada yang bersama Bu Dewi. Baik, luar biasa. Sama-sama Bu Dewi. Boleh Ibu dibantu kita kasih hadiahnya Ibu? Iya. Kita minta kepada Ibu. Oke. Kita minta kepada Ibu Ketua kita. Iya, dicekrek dulu Ibu, cekrek dulu Ibu. Cekrek dulu Ibu. 1, 2. Oke, keren banget. Luar biasa. Sama-sama Bu Dewi. Iya Ibu. Silakan diintip-intip Ibu. Baik Ibu-ibu. Ada lagi yang mau door prize-nya Ibu? Ada lagi yang mau? Besar loh ini Ibu-ibu. Besar door prize-nya. Pertanyaannya Ibu-ibu, ada 3 cara untuk mengatasi filler. Ada yang ingat Ibu-ibu? 3 cara mengatasi filler. Luar biasa nih, halak kita. Siregar ya Bu? Luar biasa. Apa Ibu yang Ibu ingat? Hijau juga ya Bu ya? Warna keberuntungan. Semangat Ibu. Dengan Ibu siapa namanya? Ibu Seli. Baik. Ada 3 cara mengatasi filler Bu. Jeda. Yang pertama. Jeda, di atas jeda. Oke, keren, kasih aplaus dong untuk Ibu Seli. Baik, silakan Ibu. Boleh dibantu. Oke, ini siapa yang jepret nih Bu? Keberuntungan baju hijau. Oke, kita kasih aplaus untuk Bu Seli. Dipoto dulu Ibu, boleh Bu? Kan sama-sama baju hijau. Nanti yang baju hijau lain, saya kayaknya lagi nih gitu. Oke.
Oke, baik ya, luar biasa. Kayaknya hijau ini warna keberuntungan karena sama dengan background kita warna hijau. Baik, luar biasa. Baik, ibu-ibu, waktu kita sudah di penghujung. Waktu kita sudah di penghujung. Ibu-ibu yang tahu marga saya siapa? Ah, ibu itu yang jilbab merah pertama tadi. Ih, dengan ibu siapa namanya ibu? Iya, siapa namanya ibu? Ibu Ella. Era. Ibu Era. Marga saya apa ibu ingat tadi bu? Masya Allah luar biasa, betul. Keren banget. Tenang ibu-ibu, masih ada 3 lagi. 3 lagi. Hore. Keren banget. Baik ibu-ibu, kita ingin kepada... Ada yang mau lagi hadiahnya ibu? Angkat tangan yang mau ibu. Ini ibu yang jilbab merah kedua tadi pertama angkat tangan. Boleh berdiri ibu. Kayaknya warna merah keberuntungan juga ibu. Ibu boleh berdiri ibu. Nah, dengan ibu siapa namanya ibu? Bu Rahma. Anak berapa boleh tahu ibu? Anak 3 ya. Paling besar cewek. Sekolah di mana ibu? Universitas UIR. UIR jurusan? Oh teknik, baik. Tadi ibu mau hadiah ya bu ya? Iya. Siapa tadi nama ibu? Lupa saya. Bu Rahma. Boleh ibu dikasih bu? Mudah sekali dapat hadiah ibu-ibu. Mudah sekali. Mudah sekali. Yang penting punya keinginan. Luar biasa. Baik ibu-ibu yang luar biasa, kita hari ini sudah belajar public speaking. Ada 3 hal yang dikatakan oleh Profesor Albert Mehrabain tadi. Tentang kita membentuk persepsi terhadap 3 hal. Ada verbal, vokal, visual. Pertanyaannya ibu-ibu, angkat tangan ya bu. Visual mempengaruhi berapa persen? Itu yang paling belakang, luar biasa. Ini kayaknya untuk anaknya bisa nih hadiahnya ibu ya. Dengan ibu siapa namanya bu? Bu Resti. Ibu tinggal di mana? Oh di Paus ya, dekat dari sini ya. Baik Bu Resti, berapa persen ibu visual mempengaruhi? Oh keren banget, kasih aplaus dong. Baik ibu boleh dikasihkan ibu? Visual mempengaruhi 55%. Oke, baik ibu-ibu yang luar biasa. Ini kayaknya untuk saya ya. Oke, baik ibu-ibu. 1. Kita ini udah mau di penghujung. Semangatnya harus semakin luar biasa. Selesai dari pelatihan ini, komunikasi kita dengan suami kita, dengan anak kita semakin lebih baik. Gunakan bahasa tubuh yang baik. Manggil suami bukan lagi bang, tapi abang. Iya. Manggil anak, mungkin manggilnya nak. Sekarang lebih dipeluk anaknya. Dengan bahasa tubuh yang lebih baik, yang lebih maksimal. Baik ibu-ibu, ada yang mau hadiah terakhir? Kalau tidak ada untuk saya. Oh mau nih, ibu jilbab coklatnya. Ibu jilbab coklat dari tadi mencoba mengangkat tangan. Dan akhirnya dapat juga. Baik, dengan ibu siapa ibu? Bu Era. Tinggalnya di mana ibu? Oh Rumbai ya. Oke, Rumbai di dekat mana boleh tahu ibu? Oh bingung saya bu. Di Simpang bingung. Oke baik, boleh Bu Era? Nah.
Akhirnya, wow. Sama-sama coklat. Wow. Baik, sudah habis Ibu Panitia, sudah habis hadiahnya? Saldo GoPay mungkin? Atau saldo Shopee Pay? via transfer. Kayaknya ibu-ibunya semangat nih, ada door prize nih ya. Mungkin besok saldo bisa juga nih Bu. Pulsa. Oke, baik ibu-ibu yang luar biasa. Kita dengar lagi semangatnya. Satu. Yang hari ini belum dapat hadiah, saya doakan di pertemuan selanjutnya dapat hadiah. Amin. Tetap semangat dan luar biasa. Satu. Dua. Tiga. Ibu-ibu yang luar biasa, terakhir dari saya, satu peluru bisa menembus satu kepala. Satu peluru bisa menembus satu kepala, namun satu kata bisa menembus jutaan kepala. Saya Mernianti, I'm so sorry for my mistake, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Coach Ibu Mernianti, SEC-STMI. Oke, gimana Ibu-ibu? Udah semangat kan? Jadi kita yang biasanya kita sering bilang termasuk saya sendiri juga seperti itu. Jadi di sini bisa menambah ilmu juga, terus kita bisa memperbaiki untuk kedepannya juga. Oke, tadi ada yang pengen dapat hadiah juga kan, pas kuis tadi itu belum dapat. Nah sekarang nih kita ada giliran nih, ada door prize juga. Nah ini nanti kita minta tolong kepada Ibu Reno Diah Putri untuk memandu nih door prize kita. Tenang, nah baca doa dulu, tarik nafas. Oke, dipersilahkan kepada Ibu Reno, nih door prize kita, dipersilahkan Ibu. Oke, sebenarnya saya lihat tadi banyak muka kecewa di sini karena cuma 6. Tenang aja Bu, ada 10 lagi. Udah doa tadi? Udah saya kasih waktu cukup buat doa? Jadi kami karena menghargai yang datang cepat, kita panggil dulu 5 peserta tercepat ya Bu ya. Sebenarnya saya datang cepat Bu, tapi nggak dimasukin sini. Oke, saya sebutkan dulu ya. Yang pertama, Kak Rizky Sandiano. Tepuk tangan dulu. Tolong diserahkan. Oh ya, langsung dikumpulin aja 5 ya, biar cepat. Kemudian Ernila Sari Rahman. Kemudian Emelia Eri Kontesa. Kemudian Kairati, double. Nggak sia-sia pokoknya datang cepat. Nggak sia-sia pakai jilbab coklat, Kak. Kemudian Irna Yulis. Iya, ini langsung 5 ya. Di mana? Di sana aja? Apa di sini? Oh, di sana aja boleh. Oke. Ada yang bisa jeper? Oke. Baik. Ya, silakan dibagikan. Aduh, Kak, tersingkir lah, Kak. Anda belum beruntung, coba lagi. Tenang. Habis ini kita cabut undian. Udah doa?
Oke. Oh, Bu. Bu, silakan Bu Dwi. Nah, biar foto dulu ya. Dirampingkan ya. Oke. Saya udah gaya bebas gitu. Wow. Waduh. Baik, terima kasih kepada peserta tercepat. Tadi ada yang bisikin saya, 5 terlambat enggak Bu? Katanya. Gimana ini ya? Nama saya aja nggak masuk, mau 5 terlambat. Oh iya, betul juga ya, benar. Tapi kita serahkan pada keberuntungan lah ya. Ini kita kocok dulu ya. 5 aja ya Bu ya, nggak bisa tambah lagi. Saya ambil yang pertama. Waduh, memang kalau orang beruntung tuh nggak ada ininya ya Bu ya. Ibu Dewi Sondang. Nah. Bisa bagi resepnya Bu? Bisa bagi resepnya? Apa doanya itu ya? Bisa 2 kali dapat. Mantap. Oke, iya. Lanjut ya, dikocok dulu. Tenang aja Bu, jangan deg-degan. Ibu Awaludin. Ya. Silakan berdiri di situ Bu. Lupa. Kocok lagi ya. Yang ketiga. Emang orang beruntung gak bisa loh. Sally Nadia. Hah? Luar biasa. Hah? Dihilangkan? Udah berdiri gimana? Gak bisa ditarik lagi. Apalagi Bu Era, udah diambil. Suruh balikkan, gak enak kan? Nggak terkontra. Oke, 2 lagi ya. Kocok. Ibu Safrida. Ah, mantap. 1 lagi ya. Oh iya. Ternyata terkabul ya, yang terakhir datang yang dapat. Ini 1 lagi ya. Busuk ibu-ibu nih kalau kayak gini ya. Ibu Sudarmono. Aduh. Nggak ada obat ini. Nggak ada. Nah ya, berdiri dulu situ Bu. Ada kong kali kong ya kayaknya. Iya. Ditandai kertasnya tadi. Itulah rezeki di sini. Foto dulu ya. Oke. Nah, untuk ibu-ibu yang belum dapat, jangan khawatir Bu. Bulan depan datang lagi Bu, datang cepat Bu. Udah pasti dapat tuh 5 yang pertama ya. Oke, semangat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Ibu?
Udah senang kan dapat door prize-nya? Oke. Untuk yang berikutnya Bu, catat di tanggal kalender HP-nya, tanggal berapa acaranya, jam berapa. Jadi nanti langsung datang gitu. Jadi kalau telat kan nggak datang, nggak dapat gitu. Kalau cepat pasti dapat gitu. Oke. Demikian acara kita hari ini. Saya sebagai MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kekurangan dalam penyampaian ataupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Oh, plakat. Oh,